Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi di sini di Zoom Meeting dalam rangka acara praktisi mengajar. Pada pagi kali ini kita akan membahas mengenai exception handling ya Pak, dengan pemateri oleh Bapak Lintang Wisesa. Kalau Bapak Lintang Wisesa, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, baik. Silakan untuk teman-teman semua nanti dicatat untuk hal-hal pentingnya ya. Untuk misalkan ingin bertanya, boleh bertanya di tengah-tengah saat materi sedang disampaikan ataupun boleh nanti saat ketika di akhir sesi. Baik. Untuk sebelumnya, izinkan saya mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman semua untuk on cam terlebih dahulu. Kita akan mendokumentasikan presensi awal. Oke, oke, baik. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Maaf, bapaknya tidak terlihat. Ya, satu, dua, tiga. Baik, untuk slide selanjutnya, ini teteh-tetehnya mohon untuk on cam ya. Satu, dua, tiga. Baik, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih semuanya. Baik, untuk memulai acara, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke acara yang inti, yaitu penyampaian materi. Materi akan disampaikan oleh Bapak Lintang Wisesa. Kepadanya waktu dan tempat, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join lagi ya di kelas kolaborasi Universitas Nusa Putra dengan praktisi mengajar. Ini pertemuan kita yang ketiga semester ini. Jadi masih ada pertemuan lagi ya di kesempatan mendatang. Nah, sejauh ini kita review dulu sebelum saya lanjutkan materi hari ini. Kita akan bahas tentang exception handling dan juga file handling ya di bahasa pemrograman Python terutama. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Python function ya di kesempatan pertama, pertemuan pertama. Kemudian kita juga mempelajari di pertemuan kedua mengenai eh, functional programming ya, basic beberapa konsep yang ada dalam paradigma pemrograman dengan menggunakan style functional programming. Termasuk kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas juga bagaimana membuat modul, import modul, dan memanfaatkannya dalam sebuah script Python ataupun script notebook ya untuk diimport kemudian dipakai function atau variabel yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Saya share semuanya ya. Nah, oke, sudah terlihat ya yang saya share teman-teman ya. Untuk materinya, slide dan code-nya sama. Saya upload, nanti saya commit dan push ke GitLab. Link-nya masih sama seperti yang biasanya. Sudah saya masukkan juga untuk video recording yang pertemuan kemarin ya. Pertemuan kedua, termasuk kodenya. Nah, silakan teman-teman yang sebelum langsung ke sana. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang Python exception handling dan juga file handling ya. Yang pertama kita akan bahas dulu exception handling. Kemudian nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi file handling di pemrograman Python, terutama menyangkut beberapa extension file yang umum digunakan di Python ya. Nanti kita kenalkan juga, biasanya untuk data analitik itu buka file Excel ya, spreadsheet seperti .xlsx atau .xls yang lama, kemudian CSV. Nah, kalau teman-teman pernah bermain dengan Python untuk data analitik atau data visualization, termasuk juga machine learning ya, development, biasanya datasetnya itu bentuknya paling sering mungkin Excel atau CSV ya, comma separated value. Kemudian
nanti juga akan saya kenalkan dengan JSON. Nah, JSON ini juga merupakan sebuah file extension yang sangat sering dipakai terutama dalam transaksi data antar service ya. Biasanya kalau teman-teman main dengan REST API, HTTP protokol, respon yang diberikan oleh sebuah server itu berupa JSON kebanyakan ya, walaupun beragam ya, mulai dari XML yang versi zaman dulu ya, ada juga text based, ada juga HTML, Hypertext Markup Language, dan yang paling banyak dipergunakan untuk web modern saat ini adalah JSON, JavaScript Object Notation. Dan juga nanti kalau sempat kita juga akan coba bagaimana file handling untuk file extension YAML ya. Nah, kalau YAML ini biasanya dipakai untuk konfigurasi. Entah itu konfigurasi di level service ya, microservice, ataupun di level server, termasuk juga untuk teman-teman DevOps ya, untuk atur konfigurasi server biasanya. Nah, nanti akan kita pelajari. Slide-nya bisa teman-teman download juga di sini. Saya akan mulai dulu play slide yang pertama ya tentang exception handling. Seperti biasa hari ini saya akan pakai toolsnya Jupyter Lab ya. Jupyter Lab. Saya akan ngoding di Jupyter Notebook. Nah slide-nya nanti teman-teman silahkan baca. Saya akan langsung live praktek hari ini seperti biasa. Dan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung chat aja ya. Chat atau raise hand, buka mikrofon silakan. Atau nanti di akhir sesi teman-teman bisa tanyakan. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu exception handling di bahasa pemrograman Python. Nah, secara umum yang kita bahas ini adalah bagaimana kita menghandle error yang ada di bahasa pemrograman Python. Secara umum ada dua jenis error di Python ya, setidaknya ada dua yang perlu teman-teman ketahui. Nah, yang pertama yang biasa teman-teman ketahui ya itu adalah syntax error. Dan yang kedua yang akan kita bahas lebih jauh hari ini adalah exception. Nah, apa itu syntax error? Syntax error itu ya sesuai namanya. Syntax error, ada error pada sintaks. Error itu adalah kesalahan ya atau ketidaktepatan, kekurang tepatan dari sintaks. Nah, apa itu sintaks? Sintaks itu adalah kumpulan rule ya, kumpulan aturan di bahasa pemrograman. Salah satunya dalam konteks yang kita bahas ini adalah Python yang mana terkait dengan penulisan penamaan dan juga apa namanya tanda baca yang perlu dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman. Contoh, ketika di Python teman-teman mau bikin variabel X dengan nilai 12, maka cara penulisannya adalah nama variabelnya diikuti dengan sama dengan, kemudian diikuti dengan value-nya. Selesai, seperti itu aja. Ya kan? Akan terjadi syntax error jika teman-teman mendefinisikannya misalnya tidak X sama dengan 12, tapi X titik 2 sama dengan 12. Nah, itu cara penulisan yang salah. Di Python ya. Tapi di bahasa pemrograman lain, X titik 2 sama dengan 12 itu bisa jadi bukan syntax error, tapi memang cara definisi variabel yang benar. Misalnya yang pakai titik 2 sama dengan itu adalah Golang barangkali ya, salah satunya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai syntax error. Dan yang kedua adalah exception. Nah, kalau exception, definisi sederhananya itu adalah error yang terdeteksi ketika teman-teman mengeksekusi suatu script atau program. Dan biasanya exception ini tidak fatal ya, tidak sefatal syntax error. Kalau syntax error biasanya bisa terdeteksi langsung ketika teman-teman menggunakan IDE atau tempat ngoding ya, IDE yang sudah punya fitur tambahan berupa pengecekan untuk sintaks. Misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code, di situ sudah ada ketika teman-teman membuat sebuah program ya, sebelum teman-teman eksekusi, dia sudah tahu bakal ada error apa saja yang terkait dengan syntax error di script Python teman-teman. Nah, tapi kalau exception memang biasanya terdeteksi ketika teman-teman melakukan eksekusi ya. Teman-teman melakukan eksekusi scriptnya sehingga teman-teman bisa melakukan handle yang tepat terhadap exception tersebut, terhadap error yang terjadi selama eksekusi tersebut. Oke ya, simpelnya seperti itu. Saya akan lanjut langsung ke ngodingnya aja ya. Kita akan ngodingnya aja. Saya sudah buka sebuah file eh, notebook ya. Nanti juga akan saya share segera. Oke, sekarang saya buat sebuah komentar dulu tentang error dan exception ya.
Nah, jadi saya bedakan namanya ya antara error dan exception. Kalau error tadi merujuk pada syntax error ya, sementara exception itu merujuk pada error yang ditemukan ketika program kita dieksekusi. Oke ya. Nah, coba kita bikin markdown terlebih dahulu. Error dan exception. Saya taruh juga definisinya barangkali di sini ya, supaya lebih rapi juga notebooknya. Kalau syntax error, syntax error itu adalah kesalahan ya, kesalahan terkait sintaks. Nah, yang dimaksud sintaks adalah penulisan ya, penulisan, kemudian pendefinisian sesuatu ya di Python dan juga termasuk eh, tanda baca. Simpelnya seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah exception. Nah, apa itu exception? Tadi error yang ditemukan saat dieksekusi biasanya tidak fatal ya, tidak fatal efeknya dan dapat dihandle. Nah, dapat dihandle. Nah, itu sebabnya kenapa apa namanya pertemuan kita judul hari ini adalah exception handling karena memang exception handling ini yang bisa dihandle oleh developer. Sementara kalau syntax error itu ya bisa 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 aja dihandle ya, tapi dihandle-nya adalah ya kita revisi ya, code-nya kita ubah. Nah, sementara exception itu bisa kita handle di dalam programnya. Nah, itu yang disebut handle itu mas handling itu yang maksudnya adalah dapat ditanggulangi ketika program berjalan. Kalau syntax error tidak bisa kita tanggulangi, ya scriptnya harus kita matikan dulu, kemudian kita ubah kodenya, terus kita running lagi. Oke ya, nah itu definisi simpelnya seperti ini. Lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di dokumentasi Python ya, tentu tentang syntax error dan juga exception, termasuk list daftar error dan juga daftar exceptionnya itu apa saja. Nah mungkin yang dibahas di kelas ini hanya general aja yang barangkali sering kita temui exceptionnya, errornya juga seperti apa. Nah kita bahas dulu yang pertama adalah tentang syntax error. Nah, apa yang dimaksud syntax error? Ya tadi kesalahan penulisan. Misalnya, saya declare X. Saya mau buat variabel X tadi ya, isinya 12. Kalau saya declare seperti ini, ya pasti error ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini. Syntax error itu teman-teman bisa lihat di sini. Nih, ada tulisannya syntax error, invalid syntax. Artinya ada sintaks yang salah. Nah, begini. Oke ya. Termasuk juga mungkin penulisan komen. Misalnya nih, saya buat variabel X sama 12, nah sudah benar. Tapi kemudian saya kasih komen. Komennya pakai double slash. Nah ini mungkin di bahasa pemrograman lain pakai double slash ya, tapi kita lupa kita sedang pakai Python, harusnya pakai hashtag untuk bikin komen. Nilai X sama dengan 12. Nah kalau saya shift enter, nah error nih. Ini juga syntax error. Nah, ada komennya invalid syntax, perhaps you forget a comma. Saya cantumkan juga errornya apa di sini ya. Nah, itu yang disebut syntax error. Termasuk ketika teman-teman misalnya eh, deklarasi function, misalnya def function p, nah begini, kemudian returnnya 3,14. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, harusnya ketika teman-teman membuat function, eh, setelah nama function, kemudian kurung buka, kurung tutup, harusnya ditutup dengan titik dua, ya kan? Tapi itu saya sengaja kita lewati langsung return 3,14. Kalau kita eksekusi, nah error juga. Errornya adalah ini, syntax error expected titik dua ya. Nah, hashtag, nah tuh error di sini. Oke ya. Nah itu barangkali simpelnya, termasuk juga misalnya penulisannya, def-nya, DE, D-nya besar, seperti ini, return 3,14. Nah ini error. Errornya kenapa? Teman bisa juga lihat di sini ada tanda panah di huruf D besar. Nah, harusnya D kecil, ya kan? Nice. Nah, itu contoh beberapa
syntax error yang terjadi di Python ya. Dan ini nggak bisa kita handle ketika program berjalan. Cara ngehandle-nya gimana? Ya kita matiin eh, programnya ya, kita matiin programnya, scriptnya, kemudian kita revisi ya. Kita em, revisi kodenya ya. Kodenya atau script Python-nya kita revisi di mana tempat salahnya. Oke, simpel ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini sering teman-teman temui barangkali ketika teman-teman melakukan kesalahan penulisan, entah karena typo atau tidak sengaja terketik keyboardnya, atau teman-teman copy paste kode yang memang di situ sudah ada errornya. Oke, next kita lanjut. Nah, yang penting yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang exception. Apa itu exception? Seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu error yang ditemui atau ditemukan ketika script itu dieksekusi, terutama dalam hal ini konteksnya adalah bahasa pemrograman Python ya, dan biasanya exception ini tidak berakibat fatal ya. Biasanya tidak berakibat fatal, hanya saja mungkin mengganggu ya, mengganggu. Bisa jadi juga bahkan exception itu ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi server ya, aplikasi backend dengan menggunakan Python, adanya exception ini bisa mengganggu jalannya flow yang tadinya harusnya cepat tapi jadi lambat. Bisa jadi ya. Kemudian bisa juga bahkan menghentikan service di server tersebut. Bisa jadi. Jadi gara-gara kesalahan yang exception yang tidak dihandle, eh, maka servernya jadi berhenti bekerja. Bisa jadi. Atau restart kalau memang sudah didefinisikan kalau ada error tidak terhandle, restart servernya, restart service-nya ya. Nah, itu bisa saja terjadi sehingga akan mengganggu flow atau di sisi user yang menggunakan service itu akan mendapatkan notifikasi error barangkali. Nah, sementara user biasanya tidak tahu ya errornya di bagian service itu apa. Tidak kita kasih tahu biasanya. Oke ya. Nah, kita lanjut exception. Contoh exception seperti apa? Kalau kita declare 1/2, begini, kita eksekusi, normal ya, hasilnya adalah 0,5, keluar di notebook seperti ini. Tapi yang akan bermasalah adalah ketika suatu bilangan integer, kemudian kita bagi dengan angka 0. Misalnya 1/0. Dalam matematis mungkin teman-teman eh, zaman SD atau SMP atau SMA pernah dapat ya pelajaran ketika suatu bilangan dibagi dengan 0, hasilnya ada yang bilang definisinya adalah unlimited, ya kan? Walaupun sebenarnya definisi itu salah. 1/0 itu bukan unlimited, tapi yang benar adalah undefined ya atau tidak terdefinisi. Jadi ketika suatu bilangan dibagi dengan 0 bukan unlimited, tapi atau infinity ya, bukan, tapi adalah tidak terdefinisikan. Kalau 1/0 itu adalah infinity atau unlimited ya, infinity tak terhingga, maka harusnya berlaku komutatif 1/0 sama dengan infinity. Maka apakah infinity dikali 0 sama dengan 1? Tentu tidak ya, karena kan pembagian di dalam pembagian itu berlaku komutatif kan ya. Berlaku komutatif. Jadi misalnya X bagi Y sama dengan Z. Nah, maka artinya Z dikali Y ya, dikali Y itu harus sama dengan X. Ya kan? Make sense ya? Ketika X dibagi Y, maka Z dikali Y sama dengan X. Nah, kalau 1/0 sama dengan infinity, apakah infinity dikali 0 itu sama dengan 1? Tentu tidak. Ya, maka dalam matematik dan dalam bahasa pemrograman memiliki definisi pembagian dengan 0 ini definisi yang sama, yaitu undefined. 1/0 itu memang error. Tidak bisa dilakukan ya. Hasilnya bukan unlimited, bukan infinity, tapi hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Sehingga di Python secara default, dia akan menghandle dengan 0, itu memberikan dengan raise exception, menampilkan exception di Python. Nah, exceptionnya apa? Kita shift enter satu bisa ada sedikit waktu ya tadi ya. Exception selanjutnya misalnya seperti ini. Kalau saya tiba-tiba print misalnya ya, print Y seperti ini. Kita eksekusi.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, exception-nya adalah name error. Jadi ini berlaku ketika sebuah variabel atau something ya di Python, function kah atau class, object atau yang lain ya, itu belum didefinisikan tapi kita eksekusi. Jadi kita print Y, sementara Y-nya itu tidak kita definisikan sehingga hasilnya error atau exception ya, karena errornya ditemukan ketika eksekusi. Nah, exceptionnya apa atau errornya apa? Yaitu name error. Nah, ini nggak perlu teman-teman hafalkan ya. Eh, Errornya itu nama-namanya apa saja, zero division error, name error itu nggak perlu teman-teman hafalkan. Semuanya sudah terdokumentasi di dokumentasinya Python. Teman-teman bisa cek aja ya, di sana ada lengkap. Yang penting adalah kita tahu exceptionnya apa dan bagaimana cara handle-nya secara umum ya. Nah, nanti kita akan coba eh, bahas ya. Kita akan coba bahas bagaimana cara handle exception. Oke, kalau sudah selanjutnya nih, ini ada name error, kemudian ada zero division error. Nextnya misalnya saya punya seperti ini. Saya punya integer 12, saya tambahkan dengan Andi. Yang mana 12 itu adalah bilangan ya, angka, integer dalam hal ini, dan Andi ini adalah string dalam bahasa Python. Bisa pakai single quote, bisa juga pakai double quote. Nah, sudah teman-teman pelajari ketika belajar tentang value dari sebuah variabel. Nah, kalau saya eksekusi 12 sebuah integer, dipluskan atau dijumlahkan dengan sebuah tipe data eh, string ya, kita lihat hasilnya. Saya eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, errornya adalah type error. Nah, ini dia, type error. Kenapa type error? Karena kita melakukan operasi antara dua tipe data yang berbeda, yaitu 12 dalam hal ini adalah berupa integer dan Andi yang berupa string. Nah, ini juga mungkin bisa terjadi kalau kita declare 100 dikurangi Budi misalnya. Saya eksekusi, error juga sama, ya kan? Atau misalnya 200 dikali Caca. Kita eksekusi. Nah, kalau ini berhasil ya, kalau ini berhasil ya. Khusus untuk operasi kali. Nah, karena perkalian, nah, ini ada yang harusnya teman-teman pelajari ini di awal ya, ketika belajar tentang operator ya. Plus minus kali bagi modulus itu basic operator, dan juga ada banyak operator lain yang ada di Python. Operator perbandingan juga ya, termasuk operator assignment dan matematik operator. Nah, kalau untuk perkalian, kalau antara integer dan string, teman-teman bisa lihat perkalian berhasil. Hasilnya seperti ini. Artinya saya menuliskan string Caca sebanyak 200 kali. Oke ya. Nah, berarti perkalian nggak berlaku. Kalau pembagian 100 dibagi tes. Nah, ini juga type error ya. Ini juga type error. Nah, berarti saya tambahkan catatan di sini ya. Tadi misalnya 200 kali Caca. Ini tidak error. Tidak error. Kemudian misalnya 100 modulus X misalnya. Error juga ya. Nah, jadi tidak berlaku eh, operasi antara string dengan integer berupa modulus. Nah, operator modulus tidak berlaku juga. Nah, ini error. Pengecualiannya hanya pada perkalian tadi ya. Nah, saya catat di sini ya. Nice. Ini yang disebut sebagai type error. Nah, jadi kita sudah belajar zero division error, name error, dan juga type error. Nah, itu adalah contoh beberapa exception yang ada di bahasa pemrograman Python. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana cara menghandle exception-exception ini. Nah, selengkapnya exception teman bisa dokumentasinya Python ya. Bisa cek dokumentasinya Python, misalnya exception Python, cari official website-nya, ini dia, Python Docs. Kita buka. Nah, di sini ada exception nih, ada banyak nih. Tuh contohnya
zero division error, name error, type error. Itu mungkin yang paling sering kita temui ya, yang sudah tadi kita contohkan juga. Kemudian, nah di sini ada link menuju built-in exception. Built-in exception, ini dia built-in. Masih ingat ya, built-in itu ya ketika kita install Python sudah ada di exception yang sudah ada dalam Python secara default ketika kita install Python. Nah, exceptionnya ada banyak, teman-teman bisa baca di sini banyak banget ya isinya. Ini ada proses lookup error, ada timeout error ya, kemudian import warning dan seterusnya. Termasuk kita bisa bikin error kita sendiri, bikin exception kita sendiri, teman-teman. Kita bisa bikin exception kita sendiri, raise exception kita sendiri ketika ada isi yang memerlukan kita memunculkan message error tersebut. Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, sekarang gimana cara handlingnya? Handling error exception ya di Python. Nah, untuk exception di Python, kita bisa handling dengan 4 keyword block code ini, teman-teman. Yang ada di slide nih ya. Nah, ini dia. Dengan 4 block code yang ada di Python, yang biasa kita sebut sebagai try, except. Nah, try, except. Di mana try, blok try, itu dipakai untuk kita ngetes ya, atau kita eh, membuat algoritma atau flow program kita. Biasa. Nah, ketika ada error, errornya itu nanti akan masuk ke blok except. Di blok accept inilah kita bisa menghandle errornya. Kemudian kita juga bisa menambahkan blok else seperti pada if else statement ya. If else dan if else statement di Python, di mana else blok ini di dalam try dan except bisa kita manfaatkan untuk mengeksekusi kode ya, mengeksekusi kode ketika tidak terjadi error. Nah, jadi di dalam try itu kita isi dengan flow algoritmanya biasa. Kemudian di dalam accept kita tuliskan bagaimana cara handle errornya ya, dan kita bisa masukkan else block untuk mengeksekusi kode ketika tidak ada error. Nah, jadi dari try ketika tidak ada error dia akan masuk ke block else. Kita juga bisa tambahkan block finally, di mana finally itu fungsinya akan mengeksekusi kode tanpa mempedulikan hasil dari try-nya. Jadi tidak mempedulikan try-nya itu error, masuk ke accept atau masuk ke else. Nah, kita mungkin langsung praktek aja ya mengenai handle try dan handle exception ya dengan try dan accept. Nah, kita coba handle. Misalnya saya punya X sama dengan 12. Kemudian saya tuliskan kodenya dengan try. Nah, try misalnya X dibagi 0 misalnya. Nah, jadi kita mau ngecek dulu X bagi 0 itu error apa enggak. Nah, kalau error gimana? Kalau ada exception, maka kita bisa masukkan ke accept. Nah, begini. Kemudian kita misalnya print aja ya. Nah, print error karena dibagi 0, misal. Kalau kita eksekusi, nah keluar message error kita sendiri. Nah, jadi kalau kita declare 12 bagi 0 biasa, keluarnya seperti ini kan. Error zero division, division by zero. Tapi kalau kita declare dengan handle try dan accept, kita bisa buat message kita sendiri. Nah, seperti itu. Dan kodenya teman-teman bisa lihat di sini tidak ada error ya. Tidak nampak errornya. Karena langsung dihandle oleh si block accept. Nah, print error karena dibagi 0. Nice. Oke ya. Nah, ini contoh basicnya. Kalau nggak error gimana? Kalau nggak error, kita bisa masuk ke dalam block else. Nah, block else misalnya kita print aja, tidak ada error misalnya. Kalau kita eksekusi, ya masih error karena dibagi 0. Nah, kenapa? Karena yang kita try adalah X dibagi 0. Misalnya X dibagi 2, kalau saya eksekusi, nah keluar nih, tidak ada error. Oke ya.
Kalau kita declare Y sama dengan X bagi 2, kemudian kita print Y, nah keluar juga nih hasilnya ya, 6,0. Nah, pembagian di Python memang defaultnya integer akan menjadi float ya. Jadi angka berapapun, entah itu integer, float, atau yang lain ya, maka dibagi di Python itu nanti akan menjadi float, bilangan desimal. Kalau di dalam accept-nya kita print Y, kita lihat apa yang terjadi. Kita bagi 0. Nah, keluar seperti ini teman-teman ya. Error karena dibagi 0. Nah, ini Y-nya masih, coba Y-nya kenapa masih 6 ya? Karena dia tadi declare di sini ya. Coba kita declare di luar sini. Y-nya sama dengan 0. X bagi Y. Nah, error ya. Oke. Dan ada satu blok lagi yaitu finally. Nah, di mana blok finally itu adalah dia akan menjalankan ya. Dia akan menjalankan eh, programnya, program code-nya tanpa peduli ya, tanpa peduli. Jadi kita declare finally begini. Kemudian eh, saya declare misalnya print ini finally block. Nah, begini. Oke. Kalau kita eksekusi, nah teman-teman bisa lihat nih, ini finally block itu akan dieksekusi, tidak peduli eh, algoritma atau line yang ada di dalam try itu error atau tidak. Nah, jadi misalnya nih, Y-nya saya ubah 2 ya. Artinya nggak error kan kalau saya eksekusi. Nah, tidak ada error dan blok finally-nya ini pasti tereksekusi. Nah, jadi try ini isinya adalah line untuk dites ya atau untuk dicek ya, untuk dicek error atau exception atau tidak. Except ini fungsinya untuk exception, handle exception di Python. Else fungsinya untuk akan running eh, ketika ketika tak ada exception. Dan finally itu akan running eh, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, tak peduli hasil dari try. Ada exception atau tidak. Ya, coba ini saya bagi dengan 0. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, itu adalah cara handle yang sederhana di bahasa pemrograman Python untuk exception. Nah, jadi exception ini ada banyak, teman-teman bisa cek ya selengkapnya tadi di ini dokumentasinya juga mungkin saya masukkan ke dalam Python ya tentang exception. Nah, ini bisa teman-teman baca nanti di sini. Nah, di sini ini tentang error docs. Kemudian teman-teman bisa juga cek built-in exception di dokumentasinya Python. Nah, ini linknya saya masukkan di notebook ya. Exception, built-in exception. Nice. Ups, nggak keluar. Oh, sorry, kebalik ya. Harusnya ini di sini. Nah, oke, nice. Nah, ini tuh dokumentasinya teman-teman bisa langsung klik di notebooknya nanti ya. Nah, ini adalah cara handle untuk exception, yaitu dengan menggunakan beberapa blok ini ya. Try, except, else, finally. Yang wajib ada ketika handle adalah try dan
accept aja teman-teman ya. Nah, ini wajib ada ketika teman-teman mau handle exception atau error di Python. Sementara untuk blok else dan finally ini optional aja. Else dan finally ini optional. Nah, else ini untuk ketika tidak ada exception, artinya line try itu nanti akan masuk ke else ya kalau tidak ada error. Tapi kalau error dia akan masuk ke except. Nah, sementara block finally itu akan selalu dieksekusi, tidak peduli hasil dari block try-nya, tanpa mempedulikan hasil dari block try-nya, entah itu exception masuk ke block accept ataupun tidak ada error masuk ke block else. Nah, begitu. Kita juga bisa menyajikan errornya, menyajikan error atau exception-nya itu eh, di dalam kode block accept. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita declare, ya. Misalnya kita sudah tahu errornya itu bakal apa saja. Coba kita eksekusi. Nah, misalnya saya punya algoritma X itu sama dengan something gitu ya. Misalnya 90. Kemudian kita try. Try-nya itu X dibagi 0. Nah, kalau X dibagi 0, coba kita tanya dulu. X dibagi 0 hasilnya apa? Hasilnya zero division error. Nah, kita sudah tahu nih namanya, zero division error, dan kemungkinan ini akan terjadi pada kasus pembagian yang akan kita lakukan. Nah, maka kita bisa handle tepat error tersebut ya, atau exception tersebut. Kalau yang di awal tadi ini, except seperti ini, itu kan kita menghandle exception apapun jenisnya ya, general handle ya, general handle. Tapi kita juga bisa eh, mendeklarasikan atau mendefinisikan except untuk error tertentu. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal declare aja. Kita tinggal declare aja except-nya, except zero division error. Nah, jadi kalau ada zero division error, apa yang terjadi? Nah, kita print. Misalnya gagal karena eh, atau misalnya error. Error karena dibagi 0 misalnya. Nah, begini. Kita eksekusi. Nah, error karena dibagi 0. Bagaimana kalau errornya bukan karena dibagi 0, tapi misalnya karena variabelnya belum didefinisikan. Misalnya variabelnya saya kasih nama umur. Nah, saya kan belum definisi variabel umur ya selama di notebook ini ya. Nah, jadi umur belum terdefinisi. Coba kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Errornya bukan lagi karena zero division error, karena umurnya belum didefinisikan, name error. Nah, keluarnya error seperti ini. Kalau sampai muncul seperti ini, merah seperti ini, terus dikasih tahu errornya kira-kira di mana, termasuk nama exceptionnya apa, artinya kita belum menghandle-nya, teman-teman. Ya, jadi kalau keluar di notebook keluar seperti ini, merah seperti ini, kemudian ada nama exception, nama errornya apa, dan dikasih tahu kira-kira baris berapa yang error. Nah, maka ini kita belum berhasil menghandle error tersebut. Nah, kenapa belum berhasil menghandle error tersebut? Karena ketika kita declare accept, yang kita handle itu hanya error karena pembagian 0, yaitu zero division error, ya kan? Jadi ini hanya menghandle zero division error. Error yang lainnya tidak akan dihandle. Nah, bisa nggak kita handle beberapa error seperti itu? Bisa juga. Misalnya, saya tambahkan lagi except. Except apa? Jadi selain selain zero division error, kalau ada error lagi, ini error karena something misalnya. Nah, kalau seperti ini, kita sudah berhasil handle permasalahan umur ini yang belum dideklarasikan. Kalau kita hanya declare except zero division error, artinya kita hanya menghandle error karena pembagian dengan angka 0. Sementara error lainnya tidak akan dihandle. Nah, supaya menghandle multiple gimana? Kita bisa declare aja di bawah sini. Nah, selain selain zero division error, maka tolong keluarkan error karena Sudah dia something. kayak sumpah. Oke ya. Kita coba eksekusi. Kita coba eksekusi.
Nah, teman bisa lihat nih, error karena something. Dan tidak muncul informasi errornya ya, berarti kita sudah berhasil handle exceptionnya, handle errornya kita sudah berhasil. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, atau kita juga bisa tambahkan nih, except name error. Nah, keluar juga. Tapi kalau kita lakukan seperti ini, artinya ini karena variabel belum didefinisikan misalnya. Nah, kalau kita lakukan except dua seperti ini, artinya yang kita handle itu hanya dua kondisi, yaitu zero division error, exception karena pembagian dengan nol, dan juga name error, yaitu variabel yang tidak jelas atau tidak didefinisikan. Sementara error lainnya tidak didefinisikan, eh, misalnya di sini saya tambahkan 12 atau misalnya saya tambahkan di sini Ali atau apa supaya ada error lain. eh, Tadi ada apa saja exception yang sudah kita bahas, zero, name error, dan type error ya. Nah, misalnya di sini saya kasih 12 ditambah Ali, kemudian ups, dibagi umur dibagi 0 misalnya. Maka errornya nanti akan muncul seharusnya yang awal dulu ya, yang awal dulu baru name error. Saya eksekusi. Oh, masih sama teman-teman. Masih sama. Berarti ini dilewat ya. Coba kalau saya declare seperti ini. Nah, begini. Errornya berarti tadi karena Ali dibagi umur ya. Nah, sekarang saya kasih kurung, buka kurung tutup seperti ini. Kita lihat errornya. Nah, keluar merah. Keluar eh, merah dan keluar tuh message errornya ya. Exceptionnya yaitu type error. Kenapa keluar type error? Karena saya melakukan kesalahan, melakukan operasi penjumlahan antara string dan juga number integer. Maka keluarlah type error seperti ini. Nah, type error keluar error kenapa? Karena belum kita handle. Nah, yang kita handle hanya zero division error dan name error saja. Nah, gimana kalau mau kita handle ya? Kita tinggal declare aja except misalnya type error atau nggak usah langsung aja except something. Nah, misalnya error karena something. Nah, keluar. Nah, ini baru kita menghandle pembagian nol, kemudian handle juga error karena variabel yang belum didefinisikan, dan handle exception selainnya, selain kedua yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan barangkali sampai sini? Mungkin sembari saya upload ke GitLab ya. Coba saya buka Visual Studio Code-nya dulu. Nah, itu tentang exception, handle exception, dan ini sangat penting dilakukan ketika teman-teman membuat sebuah program ya. Jadi jangan sampai programnya itu clash ya atau crash ya karena ada kesalahan yang tidak teman-teman handle. Nah, coba saya akan insert dulu. Kita coba branch-nya dulu ya. Git branch. Oke, branch-nya di main ya. Git kita add ke staging area, kemudian kita commit dengan message try except git push, saya push ke GitLab. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, raise hand aja atau langsung chat ya teman ya. Kalau ada yang bingung ya. Saya rasa simple dan mudah dipahami tentang error dan exception. Nah, masih ada satu lagi yaitu kita bisa raise exception kita sendiri. Nah, coba sebentar saya cek GitLab-nya dulu ya. Apakah sudah update atau belum? Oke, sudah ya. Ini sudah masuk. Try accept. Baru aja nih. Just now. Oke, nice. Teman-teman bisa akses kodenya. Oh, kodenya belum saya munculkan di apa namanya readme bagian bawahnya ya. Teman-teman bisa masuk aja sini ke folder pertemuan 3. Nah, di sini ada exceptionhandling.ipynb. Nah, itu file notebook yang baru saja saya push ya. Di sini juga ada slide-nya, bisa teman-teman akses. Oke, nice. Oke,
Bisa ya, tidak ada masalah ya. Simple. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan atau raise exception ketika kondisi tertentu. Nah, ini contohnya ada di slide. Nah, itu dia. Kita bisa menampilkan exception dengan spesifik kondisi yang kita deklarasikan atau kita definisikan. Misalnya kita declare di bagian sini. Nah, misalnya saya mau buat ini saya mau buat error sendiri ya. Saya mau buat exception. Jadi misalnya saldo kurang dari 10.000 itu tidak bisa transfer misalnya ya. Nah, misal. Jadi saya mau buat exception saldo kurang dari 10.000 itu tidak bisa transfer. Nah, saya buat variabel misalnya saldo di mana saldonya 200.000 ya. Kemudian saya mau lakukan function transfer. Nah, def transfer. Nah, seperti ini. Dengan satu parameter. Nah, itu nominal yang ditransfer ya. Nah, nominal TF misalnya. Nominal transfer. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan ya misalnya transfer aja. Kita pindah aja atau buang ya, kurangin saldonya. Saldo sama dengan saldo dikurangin saldo sama dengan saldo dikurangi nominal transfer. Nah, begini kan, nominal transfer. Kemudian kita return saldo. Misalnya seperti itu. Maka hasilnya transfer. Kemudian hasilnya saya deklarasikan ke sini, saldo sama dengan transfer. Kemudian nominalnya berapa? Nah, misal seperti ini. Maka kita dapat saldonya. Misal sekarang saya mau transfer berapa? 10.000. Nah, saya transfer saldo 10.000. Atau ini returnnya mungkin biar simple langsung aja kali ya. Return saldo dikurangi nominal transfer. Saya punya 200.000, kalau saya transfer 10.000 hasilnya 190.000. Betul ya? Simple ya? Nah, sekarang kalau saldonya 0. Kalau saldonya 0, saya lakukan transfer 10.000, maka saldo saya jadi minus 10.000. Nah, tentu ini memang algoritmanya sederhana ya. Karena kita tidak terapkan di apa namanya real case di perbankan, tentu tidak begini caranya ya teman-teman ya. Ada kaitannya dengan database, ada kaitannya juga dengan hal-hal lainnya, termasuk kalau transfer kan di real case di bank misalnya atau e-money biasanya ada eh, apa namanya admin fee ya, admin fee. Nah, termasuk juga ada jadwal, ada jenis transfernya mau pakai apa. Nah, itu kan juga diatur ya. Tapi ini kita kasus sederhana saja, bukan yang di real case. Nah, ketika saldonya 0, kemudian kita transfer 10.000, maka saldo kita minus 10.000. Nah, tentunya ini salah ya, tidak bisa. Tidak bisa. Misalnya, tidak bisa karena saldo itu tidak bisa di bawah 0 atau tidak bisa di bawah 10.000. Nah, di sini saya akan buat exception. Saldo kurang dari 10.000 itu tidak bisa transfer. Nah, gimana caranya supaya tidak bisa transfer? Kita bisa pakai raise exception. Jadi kita bikin exception kita sendiri. Tentu di Python tidak ada exception untuk mengatur kalau saldonya kurang dari 10 nanti keluar exception something. Nggak ada. Nah, maka kita harus custom sendiri, build sendiri. Gimana caranya? Caranya ya sederhana. Kita bisa declare, misalnya if saldo kurang dari 10.000, nah, maka apa yang terjadi? Kita bisa raise exception. Nah, apa exceptionnya? Taruh di sini. Exceptionnya misalnya eh, saldo Anda minimum atau minimum minimal minimal saldo transfer harus minimal saldo untuk transfer adalah 10.000 misalnya. Nah, minimal saldo untuk transfer 10.000.
Nah, jadi nggak bisa. Kenapa? Karena saldo Anda kurang dari 10.000. Nah, saldo Anda kurang dari 10.000 misalnya. Oke ya. Nah, kalau kita eksekusi, nah teman bisa lihat nih, keluar exception. Exception apa? Exceptionnya adalah ini. Tuh, bikinan kita sendiri, teman-teman ya. Exception bikinan kita sendiri. Jadi kita raise exception bikinan kita sendiri. Nah, oke ya, nice ya. Kita bisa seperti ini, menampilkan exceptionnya seperti ini. Kemudian kalau mau handle gimana? Ya kalau mau handle ya biasa, kita bisa tinggal declare aja try except ya, try except. Kita bisa try except. Ya, nah ini yang disebut sebagai raise exception. Raise exception menampilkan exception kita sendiri pada kondisi spesifik. Nah, ini bisa teman-teman terapkan. Nah, tinggal ini di handle. Nah, kita juga bisa manfaatkan ini, sorry, saya kembali ke yang tadi ya. Nah, ke yang sebelumnya, kita juga bisa menambahkan alias seperti kemarin ketika kita import untuk mengakses errornya apa. Nah, jadi kalau seperti ini kan kita hanya tahu errornya tuh oh karena dibagi 0. Message-nya kita sendiri kan. Nah, kita juga bisa tambahkan alias. Nah, S begini, kasih nama lain, misalnya E. Nah, maka kita bisa declare error, errornya apa? Kita masukkan ke sini aja. E atau zero division error. Kemudian errornya nanti akan dikasih tahu errornya apa, koma E. Nah, seperti ini. Ini juga kita bisa kasih alias E atau something lah, boleh. Atau error, nah boleh juga. Kita print name error, ya kan? Name error. Name error dengan message errornya adalah error. Nah, seperti ini. Kalau kita eksekusi yang ini, oh sorry, yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Sorry, yang ini maksudnya. Loh, kok ke sini terus? Coba kita cek ya, teman-teman ya. Oh, ini udah ya, udah jalan ya. Error karena something. Tuh. Coba kita declare 12 dibagi 0. Nah, teman-teman bisa lihat. Keluar di sini seperti ini. Zero division error, division by zero. Jadi, message error dari Python-nya juga dikeluarkan di sini. Ini tadi. Ya. Atau di sini saya kasih nama lain misalnya. Error ya guys ya misalnya. Terus nanti dia tampilkan message errornya apa. Kita eksekusi, nah keluar nih. Error ya guys ya, apa errornya? Yaitu division by zero. Nah ini A. Kalau name error, misalnya di sini saya deklarasikan umur begini. Nah keluar errornya nih. Error ya guys ya, nama umur is not defined. Variabel umur belum didefinisikan. Nah, ini ya saya cuma nambahin aja. Jadi bisa kita kasih alias ya. Alias untuk errornya. Nama errornya kita kasih alias. Nah, itu basic seputar handle exception, teman-teman ya. Nah, handle exception. Kita sudah pelajari tentang syntax error. Kita juga mempelajari bagaimana handle exception, termasuk multiple handling ya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Kita menghandle zero division error dan name error exception plus exception lainnya. Nah, termasuk kita juga bisa create atau raise exception kita sendiri dengan menggunakan keyword raise exception. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya upload dulu ke GitLab ya. Sembari teman-teman bisa apa namanya bisa cantumkan pertanyaan lewat chat silahkan atau mau raise hand juga boleh open mic. Saya cantumkan dulu kodenya. Nah, kode untuk pertemuan 3 ini nanti ada 2 berarti ya. Karena hari ini kita akan bahas eh, exception handling dan juga file handling. Ya. Nah, sehingga
Di pertemuan berikutnya nanti saya akan coba bahas tentang data analitik dengan Python. Baru nanti di pertemuan terakhir kita bahas tentang eh, apa namanya Python data visualization ya, data visualization. Code pertemuan 3, code pertemuan 3. Nah, code-nya ini belum ada berarti ya. Belum ada, nanti aja. Untuk yang pertemuan 3, code pertama ada di pertemuan 3, exception handling IPYNB. Nice. Kita save. Saya upload ke GitLab ya. Kita bahas tentang raise exception. Git push origin main. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Masih simpel ya. Nah, ini harapannya teman-teman bisa mengaplikasikan handle exception ini di program yang teman-teman buat supaya nanti ketika ada exception yang terjadi tanpa sengaja tentunya ya, karena memang mungkin tidak terprediksi sebelumnya bahkan bahwa akan ada exception seperti itu. Nah, teman-teman bisa handle dengan try, except, else, dan finally code ya, di mana eh, try block tadi sudah saya tulis di sini sepertinya. Try block, nah ini dia. Try block itu adalah baris untuk pengecekan. Kemudian except itu adalah baris untuk handle exception jika terjadi exception. Else itu akan running ketika tidak ada exception atau tidak ada error ya. Dan block finally itu akan running dalam kondisi apapun tanpa mempedulikan hasil dari block try. Jadi entah dia masuk ke except atau terjadi error, atau dia tidak ada error masuk ke block else, maka block finally ini akan selalu running. Akan selalu running. Nah, itu tentang uh, exception handle ya. Kita sudah mempelajari syntax error dan exception handling di Python.